Hai anak tengah, anak yang punya kakak dan punya adik pastinya. Banyak yang bilang mereka itu beban keluarga. Mereka tidak tahu saja faktanya. Posisi anak tengah yang diapit kakak dan adiknya seringkali menciptakan sifat iri, melihat kakak yang sering diutamakan dan melihat adik yang mendapat pembelaan. Tapi karena keadaan tersebut, anak tengah terbentuk menjadi sosok yang pengertian, tahu menempatkan diri dan mengerti memperbaiki suasana. Kebanyakan anak tengah itu kuat, dalam artian fisik dan mentalnya selalu siap menghadapi masalah apapun. Namun di sisi lain, dia itu sensitif, bisa menjadi si melankolis yang sering menangis ataupun ibarat iblis yang marah tak tentu arah. Anak tengah masuk ke dalam kategori anak yang sangat fleksibel. Mereka mampu bersikap ramah dan bersosialisasi pada orang lain. Walaupun terkadang mereka memiliki rasa malu yang cukup tinggi, tetapi mereka bisa mengatasinya dengan benar-benar tenang, tergantung pada tingkat kemauannya. Anak tengah juga bisa sangat sabar dan umumnya lebih memilih untuk menghindari konflik. Jadi tak heran, kebanyakan anak tengah berperan sebagai mediator, negosiator, atau penengah dalam suatu masalah. Anak tengah punya pribadi yang unik, sangat beda dengan kakak dan adiknya. Bahkan beberapa orang tua menganggap anak keduanya itu aneh, padahal mereka saja yang tak mengerti. Anak tengah sering merasa sendiri atau terasingkan, terkadang karena orang tuanya yang sering mengurus kepentingan kakak dan adiknya, atau naluri anak tengah yang lebih memilih menyendiri daripada tidak diutamakan. Si anak tengah punya jiwa kreativitas yang sangat tinggi. Hal ini bisa terjadi karena dirinya yang suka menyendiri, yang akhirnya bisa bebas berimajinasi dan menimbulkan rasa kreativitas yang berkembang dengan baik pada dirinya. Si anak tengah sangat semangat mengejar apa yang mereka percayai, walaupun tak mendapat dukungan sedikit pun dari orang terdekatnya. Mereka juga menyukai pekerjaan yang bisa membuat ia bebas dan dapat mengekspresikan diri. Tak jarang ia kurang menyukai pekerjaan yang mengikat, baik dari segi waktu maupun peraturan. Selalu kagum dengan anak tengah karena sifatnya yang tegas dan mandiri, tidak seperti anak sulung yang cenderung keras. Anak tengah terkadang lebih memilih untuk menjadi tegas dan lebih bisa memposisikan dirinya dalam suatu keluarga. Ia bisa menjadi pemberi masukan yang baik bagi sang kakak dan berusaha menjadi contoh baik untuk si adik. Satu hal yang hanya dimiliki si anak tengah, dia itu susah diatur dan ambisius, bahkan cenderung keras kepala dalam suatu keluarga maupun lingkungan sekitarnya, karena mereka memiliki ego yang sangat tinggi. Anak tengah bisa menjadi dua pribadi yang sangat berbeda. Bisa jadi orang yang super nakal karena kurang perhatian, atau justru berkembang jadi anak yang paling tenang dan kalem. Namun keduanya punya tujuan sama, ingin menonjolkan karakter. Anak tengah jago beradaptasi dalam kondisi apapun. Misalnya saja saat kerja kelompok, mereka tidak khawatir ketika dikelompokkan dengan siapapun, karena mereka tahu cara menyesuaikan diri. Jika anak tengah sudah tumbuh dewasa, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa anak tengah adalah pasangan yang ideal. Banyak hal yang mempengaruhi fakta tersebut, namun dua hal yang tak perlu diragukan lagi, yaitu jujur dan setia. Dalam dunia pendidikan ataupun dunia kerja, si anak tengah tak takut untuk bersaing. Posisi tengah antara kakak dan adik membuat mereka sadar atas kemampuannya. Jadi tak heran dia sangat senang berkompetisi. Khusus untuk anak tengah, kamu tahu kamu punya sifat keras kepala. Tidak apa-apa, tapi kamu harus tahu, ketika kamu mengesampingkan egomu sebentar saja, mungkin kamu bisa meraih sesuatu. Tapi itu kembali pada pilihanmu. Sebagai anak tengah, kamu boleh menolak permintaan kakakmu, karena kamu juga punya hidupmu sendiri. Ketika kamu ingin menjadi contoh yang baik bagi adikmu, itu baik. Tapi tolong ingat, jangan sampai ambisi itu merubah dirimu menjadi orang lain. Kamu itu orang baik. Aku yakin itu. Salam hai hai.